Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruben Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang ternyata ya selama ini kita menganggap kebiasaan itu atau hal itu sebagai salah satu hal yang bisa membantu menurunkan berat badan. Hanya saja pada prakteknya, pada kenyataannya, 5 hal ini justru menjadikan seseorang malah makin naik, agak sedikit serak, makin naik berat badannya. Ya, ada mispersepsi atau persepsi yang salah atau hal yang salah kaprah lah, katakanlah semacam seperti itu. Oke, apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang dikhususkan untuk diet ya, atau mengkonsumsi makanan yang diklaim sebagai menu makanan low fat atau rendah lemak. Nah, kenapa seperti itu? Banyak sekali orang yang menganggap bahwasanya karena makanan khusus diet, makanan yang rendah lemak, mereka mengkonsumsinya secara banyak. Padahal makanan rendah lemak tersebut, makanan yang dikhususkan untuk diet tersebut tetap mengandung kalori. Ya, artinya kalorinya rendah, kalorinya sedikit, atau fatnya atau lemaknya sedikit, tapi proteinnya, tetapi karbohidratnya kita nggak tahu, atau jumlah kalori secara keseluruhan, atau misalnya kalorinya memang cukup rendah, tetapi kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Rendah misalnya dalam satu porsi disajikan dalam 100 gram misalnya. Saran takaran penyajian itu dianjurkan 100 gram. Karena kita merasa khusus diet, kita akhirnya tanpa memperhatikan 100 gram tadi atau anjuran tadi, kita mengkonsumsinya 500 gram, 5 kali lipat dari yang dianjurkan. Ya, otomatis tetap akan membuat kita gemuk, justru akan naik berat badannya. Nah, itu banyak sekali orang yang salah kaprah. Low fat atau makanan khusus diet atau low kalori bukan berarti tidak mengandung kalori. Setiap makanan atau minuman yang berasa pasti mengandung kalori, dan kalori itu akan punya impact terhadap berat badan kita. Kemudian yang kedua, banyak sekali orang yang menghindari mengkonsumsi protein, misalnya daging ya, atau ikan atau ayam dan sebagainya, karena menganggap itu sebagai salah satu penyebab dari kegemukan. Nah, dengan seperti itu banyak yang kemudian mengalihkan, karena protein ini cukup penting juga. Dia berperan penting terhadap rasa lapar yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita mengkonsumsi protein yang rendah, maka kita akan dikit-dikit lapar, terus kemudian kita akan lemes gitu ya. Kita akan lari ke misalnya minum-minuman manis yang mengandung gula yang tinggi, nah, sumber karbohidrat. Nah, itu juga tanpa disadari akan berpengaruh terhadap berat badan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, banyak sekali orang yang mengurangi benar-benar, bahkan sama sekali tidak mengkonsumsi makanan-makanan berat, menghindari makan nasi, makan roti dan sebagainya, tetapi mereka beralih ke camilan yang notabene camilan ini justru mengandung kalori yang cukup tinggi seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi nggak makan berat tapi ngemil makanan seperti keripik kentang gitu ya, yang mengandung kalori yang cukup tinggi, mengandung garam yang cukup tinggi, yang akan mengikat air, yang akan menambah jumlah lemak karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan berat badannya malah makin naik. Padahal mereka mengklaim diri mereka, saya nggak pernah makan gitu, nggak pernah makan dalam artian nggak makan berat, tapi makan makanan ringan, makan camilan yang notabene malah jumlah kalorinya tinggi karena kandungan minyak sih. Biasanya makanan-makanan camilan itu mengandung minyak yang cukup tinggi, yang dimana minyak itu akan mengandung kalori yang cukup tinggi juga. Terus kemudian yang keempat, yaitu meninggalkan sarapan. Jadi banyak orang yang sedang menjalani diet, terus kemudian tidak sarapan gitu ya, dan kemudian nanti di makan siangnya akan jadi kalap dan sebagainya seperti itu. Sarapan memang, kalau sarapannya terlalu berat, misalnya sarapan langsung karbohidrat, sarapan nasi goreng, sarapan bubur ayam, sarapan ketoprak, semacam seperti itu, memang
kurang baik ya, tidak disarankan sama sekali dalam program diet. Tapi bukan berarti tidak sarapan sama sekali gitu. Setidaknya mengkonsumsi misalnya telur rebus, atau omelet dan sebagainya ya, protein yang cukup bisa mensuplai energi kita sampai dengan siang hari. Terus kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu mengkonsumsi jus kemasan. Itu juga banyak sekali karena mentang-mentang jus tercipta dalam mindset, dalam pikiran bahwasanya jus dari buah sehat, mengandung serat, mengandung vitamin C, mengandung protein, mengandung zat-zat yang bisa menurunkan lemak dalam darah, lemak dalam tubuh dan sebagainya. Padahal banyak sekali jus-jus kemasan itu yang tinggi gulanya dan juga otomatis tinggi kalorinya. Jadi harus diperhatikan juga mengkonsumsi jus begitu ya, orange juice, apple juice atau apapun itu gitu ya, jumlah kalorinya seperti itu. Jangan mentang-mentang jus, mentang-mentang berasal dari buah, apalagi banyak sekali produk yang 100% diambil dari 100% diambil dari buah-buahan dan sebagainya. Itu bukan berarti serta-merta ya bisa membantu menurunkan berat badan. Justru akan memicu kegemukan kalau kita tidak mengontrol jumlah kalori dan jumlah gula yang terkandung di dalamnya seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.